Ceritanya dimulai di sebuah pesta bujang. Andre lagi santai di sofa, matanya enggak lepas dari Ramona, cewek populer yang jadi pusat perhatian malam itu. Gerakannya lincah, senyumnya bikin suasana makin hidup. Andre cuma bisa ngeliatin dari jauh, sambil dalam hati mikir, gimana caranya bisa dekat sama Ramona. Silvio, sahabat setianya, coba ngasih semangat. Bahkan dia kasih pisang, katanya buat nambah keberanian. Dengan langkah agak ragu, Andre akhirnya nekat ngajak Ramona menari. Mereka cuma sebentar di lantai dansa, sebelum Andre ngerasa harus ke toilet. Tapi begitu masuk, dia malah nemuin kondisi toilet yang kacau banget. Saking shocknya, semangat Andre langsung drop. Pas Andre balik, Ramona masih di sana, kayak nungguin. Tapi suasana langsung rusak ketika beberapa anak teriak-teriak nuduh Andre yang bikin toilet berantakan. Malam yang awalnya penuh harapan berubah jadi pengalaman memalukan buat Andre. Beberapa hari kemudian ada pesta lagi. Kali ini Andre duduk bareng Silvio dan Alin di sofa. Mereka berdua nyemangatin Andre buat coba lagi. Akhirnya Andre bangkit. Andre mulai menari lagi, kali ini enggak jauh dari Ramona. Sambil ngobrol sama teman-temannya, Ramona bilang kalau dia belum pernah pacaran sama cowok yang masih polos. Lalu mata mereka saling ketemu. Ramona senyum dan pelan-pelan dia ikut menari bareng Andre. Setelah beberapa lagu, Ramona ngajak Andre ke ruangan yang lebih tenang. Di sana Ramona ngajak main sesuatu. Tapi di tengah momen itu, Andre ngerasa ini saat yang tepat buat buka hati. Dengan jujur, Andre ungkapin perasaannya ke Ramona. Dia bilang, gue nggak nyari hubungan singkat. Gue pengen sesuatu yang jujur dan serius. Tapi ternyata kata-kata Andre bikin Ramona nggak nyaman. Wajahnya langsung berubah, suasananya jadi canggung. Dengan berat hati, Ramona ninggalin Andre sendirian di kamar. Andre cuma bisa diam, ngerasain kecewa bercampur marah. Besok paginya, Silvio kelihatan kecewa. Dia bilang, Andre udah sia-siain kesempatan. Nggak lama kemudian, Silvio malah berhasil ngajak Ramona kencan. Andre merasa itu semacam balas dendam dari Ramona. Dari situlah hubungan Andre dan Silvio mulai retak, sampai akhirnya mereka terlibat pertengkaran hebat. Di satu titik, Silvio kehilangan kendali. Dia mukul Andre sampai jatuh pingsan. Buat nenangin diri, Andre akhirnya mutusin pergi liburan bareng ibunya. Setelah liburan bareng ibunya, hidup Andre berubah arah. Di hotel tempat mereka nginap, Andre ketemu Anemona. Resepsionis ramah dengan rambut pirang yang langsung bikin mata Andre enggak bisa berpaling. Deg-degan, Andre nekat ngeluarin pujian sederhana. Anemona senyum, tapi bukannya makin dekat, Andre malah salah tingkah. Waktu dia ngajak kencan, Anemona cuma ketawa kecil, bikin Andre minder dan mundur perlahan. Sebelum pergi, Anemona kasih saran sederhana. Kenapa enggak nikmatin pantai sore aja? Ide itu ternyata cukup buat bikin semangat Andre balik lagi. Malamnya mereka jalan bareng di tepi pantai. Angin laut, suara ombak, dan langkah yang pelan bikin suasana pas banget. Perasaan baru mulai tumbuh di hati Andre. Tapi kemudian Anemona cerita, kalau sebenarnya dia udah punya komitmen sama orang lain. Andre nggak mau nyerah. Dia bilang kalau malam yang indah biasanya ditutup dengan tanda kasih. Dengan keyakinan penuh, Andre nyanyiin sebuah lagu. Suaranya sederhana, tapi tulus. Anemona larut, sampai akhirnya mereka berdansa di bawah bintang-bintang. Meski takdirnya belum tentu panjang, malam itu milik mereka. Besok paginya, Andre tampil lebih rapi, lebih gagah dari biasanya. Dia pengen ninggalin kesan baik. Tapi bukannya senyum, Anemona justru bawain kabar pahit. Dia baru dipecat gara-gara ketahuan bareng Andre semalam. Lebih parah lagi, pacarnya bakal datang jemput. Semua seolah selesai di situ. Dalam perjalanan pulang, Andre masih murung. Sampai tiba-tiba HP-nya bunyi, pesan dari Ramona. Isinya bikin Andre kaget. Ramona bilang kalau dia baru aja diperlakukan kasar sama Silvio. Tanpa mikir panjang, Andre langsung balik arah. Sampai di rumah Ramona, suasana tegang. Andre coba dorong Ramona buat jujur soal hubungannya sama Silvio. Tapi bukannya ngobrol baik-baik, malah jadi adu mulut. Ramona tiba-tiba emosi dan ngancem bakal laporin Andre atas tuduhan yang enggak benar. Besoknya gosip dari Ramona langsung nyebar di sekolah. Teman-teman mandang Andre penuh amarah dan kecewa. Sore harinya ibunya coba nenangin Andre. Dia bilang, mungkin aja sebenarnya Ramona punya perasaan, tapi enggak bisa ngungkapin. Ibunya juga nanya soal Anemona. Tapi Andre bingung, dia bahkan enggak punya cara buat hubungi Anemona lagi. Sampai akhirnya Andre nekat nelpon hotel, pura-pura nyari dompet yang katanya ketinggalan. Triknya berhasil, dia dapat nomor Anemona. Mereka pun ketemuan lagi, bahkan Anemona nawarin Andre buat nginap. Dari situ hubungan mereka makin dekat, tapi ternyata rumit. Anemona jujur, dia nggak bisa ninggalin pacarnya yang selama ini jadi penopang hidup. Andre ngerti, meski hatinya hancur. Sampai akhirnya dia pulang dengan kondisi memalukan. Cuman pakai handuk, jalan di trotoar cari tumpangan. Masalah nggak berhenti di situ. Ramona makin gencar nyebarin gosip buat ngebersihin nama. Andre yang makin terpojok akhirnya deket sama Carla, satu-satunya cewek yang masih percaya sama dia. Tapi bahkan sama Carla, Andre ngerasa enggak tenang.
Hari demi hari berlalu. Andre mulai mutusin buat berubah. Penampilannya lebih stylish, dia rajin nge-gym, bahkan perawatan ke salon. Semua demi satu tujuan, bikin Ramona jatuh hati lagi. Dan berhasil. Ramona mulai luluh. Senyum kecil selalu hadir tiap ketemu Andre. Tapi Andre tahu, urusannya sama Silvio belum selesai. Dengan bantuan Alin dan Carla, mereka bikin rencana kecil buat jatuhin Silvio. Rencana itu berhasil bikin sekolah heboh, sampai akhirnya Carla marah besar dan mukul Silvio di depan banyak orang. Malamnya, Andre ajak Ramona ke atap gereja tua. Pemandangan kota, lampu-lampu berkelap-kelip, suasananya romantis. Ramona sempat ragu, takut Andre sama aja kayak cowok lain. Tapi Andre meyakinkan kalau dia beda. Malam itu nggak ada yang terjadi, karena Andre pengen semuanya pelan-pelan. Sayangnya Ramona justru kecewa. Besok paginya, Ramona minta maaf. Dia bilang serius pengen jalanin hubungan sama Andre. Mereka sepakat buat mulai lembaran baru. Tapi nggak lama kemudian, Anemona balik lagi. Kirim pesan minta dijemput di stasiun. Andre panik. Ramona salah paham, ngira Andre cuma mau ke toilet. Andre manfaatin itu buat kabur. Sejak itu hati Andre bimbang. Antara Ramona yang terus nunggu, atau Anemona yang bikin dia tenang. Sampai akhirnya dia mutusin pilih Anemona. Tapi malam itu juga Ramona datang. Dengan mata berkaca-kaca, dia cuma diam menerima kenyataan pahit. 3 tahun berlalu. Andre jadi penulis sukses, hidupnya stabil, dan hubungannya sama Anemona makin erat. Tapi suatu malam, nasib mempertemukan dia lagi dengan Ramona. Obrolan mereka membuka luka lama. Ramona jujur, meski punya segalanya dari tunangannya, hatinya tetap kosong. Kosong yang cuma bisa diisi Andre. Di mobil, Ramona kehilangan kendali, emosi bercampur rindu. Sampai akhirnya, Andre terjebak dalam situasi yang enggak bisa ditolak. Malam itu jadi batas tipis antara setia dan khianat. Tapi ketika pulang, rumah sepi. Yang Andre temuin cuma laptop terbuka dengan pesan singkat dari Anemona. Aku sudah pergi. Pesan yang sederhana, tapi langsung ngehantam hati Andre. Dunia yang baru aja stabil runtuh seketika.